Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kesalahan teman-teman dalam membudidayakan peperomia watermelon. Ingat, kegagalan teman-teman biasanya dipengaruhi oleh kesalahan-kesalahan yang sadar maupun tidak sadar teman-teman lakukan dalam pembudidayaan watermelon. Simak video saya, jangan di-skip agar lebih jelas. Oke teman-teman, langsung saja. Kesalahan yang sering dilakukan dalam membudidayakan peperomia watermelon. Kesalahan yang pertama, media tanam. Dalam menyiapkan media tanam, biasanya teman-teman mencampurkan media tanam dengan pupuk kandang. Jadi untuk pembibitannya, biasanya teman-teman menggunakan tanah yang dicampur dengan pupuk kandang, bisa kotoran kambing ataupun kotoran ayam. Nah, sebaiknya itu jangan dilakukan. Kenapa? Bisa menyebabkan timbulnya jamur dan menyebabkan pembusukan pada bibit watermelon. Yang benar, teman-teman menggunakan media tanam berupa tanah dan arang sekam saja. Tidak lupa dicampurkan dengan kapur pertanian, sehingga pertumbuhan bibit-bibit watermelon dapat tumbuh dengan baik. Untuk tempatnya teman-teman usahakan menggunakan bahan plastik seperti ini, ya. Bisa nampan plastik, polybag. Jangan menggunakan media kayu ya. Pengalaman saya menggunakan media tanam yang dibuat dari kayu itu juga bisa menimbulkan jamur. Jangan menggunakan tempat pembibitan yang berbahan dari kayu seperti ini ya. Ini pengalaman saya sendiri. Jika menggunakan media kayu bisa berhasil tumbuh, lihat, tumbuh ya. Ini akan segera saya pindahkan karena jika menggunakan kayu, jamur itu dapat mudah timbul. Dia timbul di papan-papan ini ya. Karena kita rajin menyiram lembab dan akhirnya timbul jamur. Nah, jamur ini bisa menyerang bibit-bibit watermelon kita. Jadi teman-teman jangan lakukan kesalahan ini. Ini kesalahan yang saya lakukan dan tidak akan diulangin lagi ya. Jadi teman-teman yang mau mencoba membudidayakan watermelon, jangan menggunakan media atau tempat yang berbahan dari kayu, karena rajin kita siram. Lihat ini ada jamur ya, ini jamur hitam-hitam ini jamur ini, dan itu bisa menyerang bibit watermelon teman-teman semua. Jadi lebih baik kita menggunakan polybag, nah polybag seperti ini ataupun nampan ya. Kita menggunakan, lebih baik kita menggunakan nampan. Oke, dia lebih steril ya teman-teman, yang kita lubangin dan dia akan bebas dari jamur juga. Dan biasanya jika menggunakan tempat yang berbahan kayu seperti ini, itu kan lembab, itu biasanya menjadi sarang semut gatal. Nah, itu bisa mengganggu kita dan mengganggu tanaman bibit watermelon kita. Jadi teman-teman lebih baik menggunakan nampan plastik atau bahan apapun yang berbahan plastik. Oke, kita lanjut kesalahan yang ketiga. Kesalahan berikutnya, alat yang digunakan tidak steril. Nah, biasanya teman-teman menggunakan pisau dapur yang habis digunakan untuk mengupas bawang merah, bawang putih, cabai, dan lain sebagainya. Lalu teman-teman gunakan untuk membudidayakan watermelon. Itu jangan. Itu biasanya teman-teman sering lakukan, yang penting pakai pisau. Kan sudah saya cuci, udah cuci bersih, tapi jangan. Itu masih bisa mengakibatkan kegagalan dalam pembudidayaan watermelon. Jadi usahakan teman-teman menggunakan pisau yang berbahan stainless dan hanya digunakan khusus untuk membudidayakan peperomia watermelon dan bunga. Kesalahan berikutnya yang sering-sering teman lakukan. Nah, tadi sudah menyiapkan bahan sudah benar, menggunakan alat yang benar, pemilihan bibit yang benar. Nah, peperomia watermelon dalam pembudidayaan membutuhkan waktu.
berkisar 1-3 bulan sampai dia bisa berhasil kita panen dan seperti ini ya. Dalam umur 1 bulan pertama dia biasanya tumbuh akar. Nah, teman-teman pasti penasaran, apalagi untuk teman-teman pemula yang baru membudidayakan. Biasanya sudah berumur, wah ini sudah 1 bulan ini, sudah saya tanggalin. Penasaran, ini udah tumbuh akarnya apa belum ya? Lalu ditengok-tengok, didoker-doker, dilihat. Terus kok nggak kelihatan, penasaran dijabut. Nah, dan ternyata, wah sudah tumbuh akar. Ingat, jika teman-teman sudah mencabut seperti ini, kemungkinan untuk kegagalan itu tinggi daripada keberhasilan ya. Biasanya seperti ini jika kita tanam lagi, dia bisa mati. Akarnya bisa busuk ataupun mengering ya. Itu karena apa? Kita sering menengok-nengok seperti ini ya. Nah, tanam lagi. Nanti dia bisa busuk dan mati. Kita ambilkan contoh seperti ini. Nih. Ini kelihatannya bagus ya, tumbuh. Tetapi mati. Tuh. Dan ini kalau saya cabut nih ya, dia busuk dia. Nah, nih. Ya kan? Mati. Dia mati. Tuh. Itu kenapa? Karena saya penasaran, wah saya doker-doker, saya cabut, ini akarnya udah kuat belum ya? Nah, jadi teman-teman selain menengok dalam 1 bulan, lalu di bulan kedua, ketika anakan sudah tumbuh seperti ini, jangan dipindahkan dulu, jangan dicabut dulu. Biasanya akarnya belum kuat ya, kalau kita tanam lagi dia bisa mati, seperti yang ini. Ya, ini mati nih, kan sayang. Ini tinggal nunggu 1 bulan lagi kita bisa panen, tetapi karena belum umur, penasaran kita cabut. Lihatlah. Akhirnya seperti ini. Jadi jangan teman-teman lakukan ya. Biarkan saja dia nanti tumbuh dan besar seperti ini dulu. Nah, ini. Ini udah 2,5 bulan. Ini 2 minggu lagi baru saya bongkar ya. Kita panen. Jadi teman-teman jangan buru-buru. Oke? Kesalahan berikutnya, penyiraman dan penjemuran. Nah, biasanya teman-teman dalam membudidayakan watermelon semangat nih, wah biar cepat tumbuh, tiap hari disiram. Ingat, penyiraman itu dilakukan kita lihat kondisi cuaca ya. Kalau cuacanya itu musim penghujan itu jangan terlalu banyak siram. Tetapi kalau di cuaca musim panas itu boleh rajin disiram. Jadi untuk penyiramannya kita lihat cuaca ya, dan kelembapan media tanamnya. Jadi kalau masih basah ya nggak usah disiram-siram. Nanti yang ada terjadi pembusukan. Jadi penyiramannya kita lihat media tanamnya ya. Untuk penjemuran, nah penempatannya, bibit-bibit ini kita tempatkan di tempat yang teduh, tetapi terkena cahaya matahari. Terkena cahaya matahari bukan berarti dia dijemur ya. Jadi bibit-bibit yang kita semai kita taruh di tempat yang teduh ya. Tapi terkena cahaya. Jadi tidak terjemur ya. Ini kita taruh di teras tetapi terkena cahaya matahari. Oke. Kesalahannya itu dijemur. Jadi terpapar sinar matahari secara langsung. Nanti hasilnya seperti ini, daunnya akan menguning ya, terbakar. Nah, ini kan sayang, kalau ini dibiarkan lama-lama dia akan mati. Jadi taruhlah di tempat yang teduh, tetapi terkena cahaya matahari secara tidak langsung. Oke teman-teman, itu saja video saya kali ini. Semoga video ini dapat menginspirasi teman-teman semuanya dalam pembudidayaan peperomia watermelon. Semoga teman-teman tidak melakukan kesalahan lagi sehingga dalam pembudidayaan watermelon dapat berhasil sempurna. Terima kasih atas kunjungannya. Salam sukses dari saya, Bintoro si tukang kebun.